Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran biologi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan pada hewan. Nah, terdapat uji kompetensi 1-5, kita akan bahas satu persatu, silakan diperhatikan ya. Yang pertama, tuliskan 4 pengelompokan jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan ada 4. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Yang kedua, tuliskan fungsi jaringan epitel. Epitel berfungsi untuk menutup dan melindungi permukaan luar di bagian dalam tubuh. Yang ketiga, tuliskan 4 jenis jaringan epitel. Yang pertama, epitel pipis lapis, yang kedua, epitel pipi berlapis banyak, yang ketiga, epitel silindris berlapis tunggal, dan yang keempat, epitel kubus berlapis tunggal. Soal keempat, jaringan otot yang bekerja secara sadar adalah otot. Jawabannya adalah otot lurik atau otot rangka, bekerja secara sadar, sedangkan otot polos dan otot lurik bekerja secara tidak sadar. Yang kelima, di manakah terdapat otot polos? Jawabannya, otot polos terdapat di saluran pencernaan seperti usus, kemudian pembuluh darah, dan kantung kemih. Kita lanjutkan materi tentang organ. Silakan diperhatikan dan disimak ya. Berikut adalah tingkatan dari organisasi kehidupan mulai dari yang kecil hingga terbesar. Dimulai dari sel, yaitu unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Dilanjutkan dengan jaringan, yaitu kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Lalu, jaringan-jaringan akan membentuk suatu organ. Nah, apakah organ itu? Organ merupakan suatu sekumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Terdapat pada tumbuhan maupun hewan ataupun manusia. Nah, akan kita bahas satu persatu mengenai organ pada tumbuhan dan juga pada manusia ataupun hewan. Kita bahas yang pertama, yaitu organ pada tumbuhan. Nah, perhatikan gambar berikut. Terdapat organ-organ pada tumbuhan dimulai dari bawah, yaitu akar, kemudian batang, daun, bunga, dan akan menghasilkan buah. Untuk fungsi organ-organ pada tumbuhan, kita akan bahas satu persatu. Silakan diperhatikan ya. Yang pertama, akar berfungsi untuk melekatkan tumbuhan ke tanah, yang kedua sebagai cadangan makanan, dan yang ketiga menyerap air dan mineral dari tanah. Organ batang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, jalur lewatnya air dan unsur hara, dan menyimpan cadangan makanan. Organ berikutnya yaitu daun, berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Adapun bagian-bagian bunga dimulai dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, tangkai putik, benang sari, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu buah. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji. Bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Organ tubuh hewan dan manusia: jantung, paru-paru, hati, otak, lambung, ginjal, kulit, dan telinga. Nah, masih banyak lagi organ yang terdapat pada tubuh manusia ataupun hewan. Organ-organ ini nantinya akan membentuk suatu sistem organ. Misalnya, sistem pencernaan pada manusia. Apa sajakah organ pada sistem pencernaan manusia? Ya, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, masih banyak lagi sistem organ pada manusia. Demikian penjelasan tentang organ.
Nah, sekarang untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semuanya, silahkan dikerjakan uji kompetensi 1-5 di buku latihan. Selamat bekerja!